Pompei, sebuah kota megah di zaman Kekaisaran Romawi, terletak di kaki Gunung Vesuvius. Kota ini dikenal sebagai tempat liburan para bangsawan, pedagang, hingga pejabat tinggi Roma. Jalanan ramai oleh pasar, pertunjukan, dan rumah-rumah bordil yang dibangun mewah. Namun, di balik kemewahannya ada sesuatu yang gelap. Pompei bukan hanya kota hiburan, tapi juga kota yang menantang hukum langit. Pemujaan sesat, pesta pora yang tak terkendali, dan dosa-dosa yang dipertontonkan di ruang publik. Dan pada tahun 79 Masehi, langit pun menjawabnya. Pompei bukanlah kota biasa. Kehidupan di kala itu sangatlah mewah. Rumah-rumah megah dengan mozaik warna-warni, air mancur pribadi, dan taman-taman yang indah tersebar di seluruh kota. Di siang hari, warga sibuk di pasar dan teater, menikmati musik, minuman anggur, dan makanan lezat. Malamnya, pesta pora berlangsung. Pelacuran dan hiburan vulgar menjadi bagian dari rutinitas mereka. Namun, di balik segala kemegahan itu, tersembunyi sisi gelap yang tak banyak diketahui. Beberapa lukisan dan relief menunjukkan bentuk kehidupan yang sangat cabul, bahkan untuk ukuran Romawi kuno. Ada gang-gang sempit dengan lambang phallus terukir di batu sebagai penunjuk arah ke rumah bordil. Di sudut-sudut kota terdapat ruang-ruang rahasia yang dipercayai sebagai tempat ritual atau pemujaan sesat. Hari itu adalah tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi. Pagi itu, Pompei terlihat seperti biasa. Matahari bersinar, para pedagang membuka lapak, anak-anak berlarian di jalanan batu, dan orang-orang mulai mengisi pemandian umum untuk memulai rutinitas mereka setiap hari. Tak ada yang tahu bahwa pagi itu adalah pagi yang terakhir mereka. Hari itu, sekitar pukul 10 siang, terdengar suara gemuruh aneh dari arah Gunung Vesuvius. Tanah bergetar, burung-burung terbang tak tentu arah. Lalu langit perlahan berubah warna dari biru cerah menjadi kelabu. Asap tebal mulai naik dari puncak gunung, membentuk kolom besar yang menjulang ke langit. Suaranya seperti auman raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Beberapa warga mulai panik, tapi banyak yang tetap tenang. Mereka pikir ini hanya letusan kecil. Gunung Vesuvius memang sudah lama tertidur, dan tak satupun dari mereka hidup di masa saat ia pernah meletus. Namun, kenyataannya jauh lebih mengerikan dari apa yang sebelumnya mereka bayangkan. Tiba-tiba, batu-batu panas seukuran kepala manusia mulai jatuh dari langit. Abu mulai turun seperti hujan kelabu. Dalam beberapa jam, seluruh kota tertutup debu vulkanik. Siang berubah menjadi malam gelap yang sangat mengerikan. Orang-orang mulai berlarian. Banyak yang mencoba bersembunyi di dalam rumah. Mereka menutup pintu dan jendela, tapi rumah demi rumah mulai runtuh, dihantam batu pijar yang terus berjatuhan akibat letusan gunung itu tanpa henti. Udara mulai memanas, sulit bernapas. Abu masuk ke dalam paru-paru dan membuat orang tersedak, terbatuk, dan perlahan kehilangan kesadaran. Beberapa mencoba lari ke pelabuhan, berharap bisa melarikan diri dengan kapal. Tapi di sana, laut telah berubah menjadi hitam dan mendidih. Lalu datanglah mimpi buruk bagi mereka. Pada malam hari, sekitar pukul 1 dini hari,
Awan piroklastik, gelombang gas super panas yang meluncur dari gunung dengan kecepatan tinggi, mulai turun dari lereng Vesuvius menuju Pompei. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari gelombang itu. Suhunya diperkirakan mencapai 300 hingga 600 derajat Celcius, cukup untuk membuat tubuh manusia mendidih dari dalam. Setelah kejadian itu, beberapa orang ditemukan dalam posisi melindungi wajah, seperti sedang berteriak. Yang lain ditemukan sedang berlutut, seolah sedang berdoa. Seorang ibu memeluk erat anaknya. Mereka menjadi batu bersama dalam pelukan kematian. Kematian datang bukan dalam kematian biasa, seperti kematian yang dicabut ruh oleh malaikat maut, tetapi kematian dalam hitungan detik yang menyiksa. Abu panas memenuhi paru-paru, tubuh membeku dalam panas yang luar biasa. Mereka tidak terbakar seperti kayu bakar, tetapi mereka terpanggang perlahan dalam keheningan yang mengerikan. Saat kejadian itu, Pompei tidak meledak, tetapi Pompei membusuk dalam abu, perlahan, diam-diam, dan tanpa ampun. Dan saat fajar menyingsing, keesokan harinya, kota itu telah menghilang. Tak ada suara, tak ada kehidupan, hanya bukit-bukit kelabu, puing-puing bangunan yang nyaris tak terlihat. Semua yang pernah hidup di sana telah menjadi batu nisan manusia. Sejak saat itu, hampir 2000 tahun berlalu sejak Pompei menghilang dari peta. Kota itu telah terlupakan, tertelan oleh tanah, abu, dan waktu. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana letaknya. Tidak ada yang tahu seperti apa nasib ribuan jiwa yang terkubur di sana. Hingga pada tahun 1748, para penggali arkeologi secara tidak sengaja, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menemukan dinding-dinding batu yang masih berdiri, jalanan berbatu yang utuh, serta potongan artefak dari zaman kuno. Tapi yang paling mengguncang dunia bukanlah bangunannya, melainkan tubuh-tubuh manusia yang membatu, masih dalam posisi mereka saat meninggal. Tubuh-tubuh itu tidak menjadi kerangka biasa, tetapi tubuh-tubuh itu seperti patung hidup, utuh, lengkap dengan ekspresi wajah yang tergambar jelas. Ada yang berteriak, ada yang memeluk anaknya, ada yang duduk dengan wajah ketakutan. Mereka terlihat seperti dibekukan di tengah momen terakhir hidup mereka. Temuan itu telah terpecahkan dalam sebuah teknik khusus yang dilakukan oleh para arkeolog. Mereka menuangkan gips ke dalam rongga-rongga kosong yang dulunya adalah tubuh manusia. Tubuh-tubuh asli itu telah hancur lama, tapi rongganya masih tersimpan dalam abu yang mengeras, seperti cetakan kematian. Hasilnya adalah puluhan patung kematian yang membuat siapapun yang melihatnya akan merinding. Seolah-olah mereka masih hidup, masih di sana, seperti masih mengingat detik-detik hari terakhir mereka. Ketika penggalian itu dilanjutkan, para peneliti menemukan sebuah ruangan rahasia yang terkubur di bawah tanah. Mereka menemukan beberapa benda aneh yang terkunci dengan batu besar. Di dalamnya terdapat benda-benda tak biasa, seperti patung dengan bentuk aneh yang diyakini sebagai sesembahan, tulisan misterius di dinding, serta simbol-simbol okultisme. Selain itu, beberapa lukisan di dinding memperlihatkan pemandangan yang mengerikan, ritual darah, pemujaan aneh, dan simbol binatang mitologis. Sejak reruntuhan Pompei dibuka untuk umum, tempat ini telah menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia. Tapi, bukan hanya sejarah yang menarik para pengunjung, melainkan ada sesuatu yang lebih gelap.
Bahkan ada yang lebih menghantui. Dari waktu ke waktu muncullah kisah-kisah misterius. Dari pengalaman pribadi yang tidak masuk akal hingga satu kata yang muncul berulang kali dari mulut mereka, yaitu kutukan. Beberapa penjaga malam mengaku bahwa mereka sering melihat bayangan yang bergerak cepat di lorong-lorong reruntuhan bangunan. Bayangan itu menyerupai sosok manusia, tapi tidak memiliki wajah, hanya siluet hitam, kadang berjalan, kadang berdiri menatap dari kejauhan. Beberapa lainnya juga mengaku mendengar suara anak kecil menangis atau jeritan samar seperti dari dalam tanah. Tapi saat dicari, tak ada seorang pun di sana. Lalu muncullah perkataan dari mereka bahwa Pompei tidak pernah benar-benar mati. Ada juga wisatawan mengaku melihat wanita bergaun putih duduk di antara reruntuhan rumah bangsawan. Saat didekati, wanita itu menghilang dalam kabut tipis. Saat itu, lebih dari 100 surat permintaan maaf yang diterima oleh otoritas Museum Pompei dari orang-orang di seluruh dunia yang diduga adalah para pengunjung. Isinya hampir sama. Dalam isi surat itu mengatakan bahwa mereka membawa pulang batu atau benda kecil dari situs Pompei. Dan sejak saat itu, hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk. Hal aneh yang terjadi pada mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang keluarganya meninggal dalam kecelakaan, dan ada pula yang mengaku dihantui oleh suara-suara dan mimpi buruk yang terus berulang. Dengan terjadinya fenomena aneh yang terjadi pada mereka, akhirnya mereka percaya bahwa benda itu terkutuk. Mereka ingin mengembalikannya, tapi apakah cukup hanya sekedar mengembalikannya, atau apakah roh-roh itu sudah terbangun lalu tinggal bersama mereka? Beberapa paranormal percaya bahwa Pompei adalah salah satu tempat dengan energi spiritual yang paling kuat di dunia. Bukan karena ada setan atau lainnya, tetapi karena ada ribuan jiwa yang mati secara bersamaan dalam rasa takut dan kesakitan yang luar biasa. Mereka mengatakan bahwa energi itu tidak pergi dari sana. Ia terjebak di sana, seolah seperti kota itu sendiri yang terjebak dalam bencana. Mereka menyebutnya Echo of Death, gema kematian yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali seseorang menginjakkan kaki di Pompei, mereka menjadi saksi bisu akan penderitaan itu. Dan sebagian dari mereka membawa pulang sebagian kutukan itu bersamanya. Apa yang membuat Pompei begitu berbeda dari tragedi lainnya adalah cara kota ini membeku, bukan hanya dalam bentuk bangunan dan artefak, tapi juga dalam rasa takut, kesakitan, dan teror yang terkunci selamanya di balik abu. Setiap patung tubuh yang membatu bukan hanya potret kematian, tapi juga jiwa-jiwa yang mungkin belum pernah pergi. Gunung Vesuvius masih berdiri hingga hari ini. Tenang, diam, tapi aktif, masih hidup, masih bernafas. Beberapa ilmuwan berkata, letusan berikutnya bisa saja terjadi dan jutaan orang kini tinggal di sekitarnya. Di kaki raksasa yang sama, apakah mereka lupa atau menganggap semua ini hanyalah legenda? Pompei adalah pertanyaan yang terbuka tentang dosa dan hukuman, tentang ketamakan dan pengabaian, dan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Mereka bilang waktu menyembuhkan segalanya, tapi tidak di sini, karena di kota ini waktu berhenti. Pompei bukan hanya kota yang mati, ia adalah kota yang terjebak di bawah tanah, terjebak dalam waktu, terjebak dalam api neraka yang tak pernah padam.
Sampai hari ini, kota itu masih berdiri, tapi jiwanya tak pernah benar-benar pergi.